Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Yoga Kasihaipo. Di sini saya akan membahas mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian yang baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law. Dan yang kelima, sistem hukum sosialis komunis. Selanjutnya, mengenai manfaat studi filsafat hukum Islam. Yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang terakhir, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan. Yang pertama, filsafat tasri. Yang kedua, filsafat syariah. Di sini kita membahas mengenai filsafat tasri dulu, di mana filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasri terbagi kepada yang pertama, Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua, Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Masadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Yang selanjutnya atau yang terakhir kita membahas mengenai filsafat syariah. Filsafat syariah itu sendiri yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah. Yang pertama, Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Hasais al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir, Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam yang sudah saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.